Hai Poppers, perkenalkan namaku Bindi. Jadi hari ini aku lagi dalam perjalanan ke rumahnya seorang vokalis musisi terkenal di Indonesia, yaitu Tante Email 10 to 5. Nah, hari ini aku bakal ngulik soal profesinya dia yang sangat unik. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu nih profesi apa sih yang unik itu, nah kalian harus banget nonton video ini, oke? Bye-bye! Oh my, oh my, oh my, yeah. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I gave to you. If there's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that is true. To be with you is all that I need, 'cause with you my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. Hey, I will fly into your arms and 10 to 5 dulu deh. Oh, oke. Kalau 10 to 5 sekarang kayaknya di Indonesia ini masih ini ya, kayak masih banyak panggungnya atau masuk konser segala macam gitu. 10 to 5 tuh sempet kayak lama vakum kan waktu itu gitu. Jadi pas tahun 2013 ke 2018 tuh kayak kita vakum, dibilang vakum job sih enggak. Saya alhamdulillah ada aja manggung gitu ya. Tapi mungkin kalau secara karya itu sempet nih 5-6 tahun tuh kita tuh nggak ada single. Jadi kayak lagu itu terakhir single yang dikeluarkan itu adalah tahun 2013 berjudul Jika. Dan itu kayak lama banget gitu ya, orang Sunda bilangnya ngampleng gitu sampai 6 tahun karena kita kayaknya melewati masa dimana kita mentok untuk bikin lagu gitu loh. Nah terus akhirnya 2018 itu karena terasa sangat, ya mungkin ini juga dialami sama band-band lain ya gitu, terasa sangat monoton gitu. Kita kayak berpikir kita ngapain lagi, aku kayaknya bosan cuman kayak oke, bikin lagu, rekaman, manggung gitu. Aku kayak udah nggak ada challenge-nya lagi gitu loh. Terus akhirnya anak band ya, dan terutama aku sendiri, kita punya project masing-masing tuh, sempat kan masing-masing solo, lalu ada yang project sama artis lain lah, ada yang sibuk balik lagi ngantor dan lain-lain. Sampai 2018 akhirnya kita baru memutuskan untuk kayak memperbaharui semuanya dan kembali lagi ke industri. Nah dari situ, dari 2018 sampai sekarang, alhamdulillah level aktif dan manggungnya itu sama lagi kayak dulu gitu. Ya meskipun ada pandemi ya, gitu. Jadi ya ini udah balik lagi sih, apalagi sekarang eranya lagi suka sama band lama ya. Balik lagi kayak, maksudnya band-band yang seangkatan kita kayak Moka, Luna aja balik lagi gitu ya. Terus kayak The Groove lah gitu, yang udah senior-senior yang seangkatan sama aku aja, bahkan ada yang lebih senior dari 10 to 5 pun eksistensinya masih ada. Benar. Aku mau nanya nih, kan Tante Email kan vokalis, kenapa sekarang profesinya bisa menjadi seorang mermaid? Oh, oke. Peralihan, transformasi. Oke, yang pasti gini, dari kecil kalau ditanya hobi, aku tuh hobinya banyak banget. Aku punya bisnis salon kuku karena aku juga suka banget, karena aku nail technician dan aku memang belajar di akademi untuk itu. Selain itu aku suka merajut, aku suka bikin aksesori. Jadi memang intinya aku tuh orang dengan penuh hobi, tangannya nggak bisa diem kalau kata teman-teman aku ya gitu, kecicilan gitu tangannya. Nah kenapa ditanya bisa ke mermaid, karena ini satu transformasi yang cukup jauh gitu ya.
karena memang ini juga nggak bisa dilepas dari passion aku, kan aku sekolah olahraga dan aku tuh suka berenang. Dari umur 5 tahun memang mamaku selalu kayak mengutamakan 2 olahraga, berenang dan berkuda gitu dulu. Nah dulu karena tinggal di Bandung, akses untuk berkuda itu gampang, tinggal ke Ganesha, terus kan kayak belajar naik kuda dan lain-lain. Sampai waktu itu pernah punya kuda bahkan gitu, karena memang passionnya tadinya pengen diseriusin gitu berkudanya. Nah tapi lalu karena satu dan lain hal, akhirnya aku lebih terjun ke berenang, sampai akhirnya aku ke swimming club, aku ikut ke Jurda dan lain-lain. Jadi memang serius waktu itu berenangnya, bukan cuman hobi yang tiap minggu atau gimana, tapi memang serius. Aku ikut pelatihan dan lain-lain. Nah di situ aku sempet kayak ngerasa bahwa emang sih dunia air nih aku suka banget gitu, kayak nggak bisa nih seminggu nggak berenang, nggak mungkin. Jadi pasti dalam seminggu tuh ada 2-3 kali harus kena air kaporit kayak harus ngolam gitu, maksudnya harus kayak gitu. Nah ada momen dimana umur SMA sampai kuliah aku kayak ya itu umur transisi pendewasaan ya, udah mulai kayak renang males, antar aja gini segala macam, mulai pacaran lah ini itu, jadi terlupakanlah si hobi renang ini. Nah kembali lagi kangen adalah ketika aku mungkin sudah nikah, punya anak, terus kayak menyadari gila apa yang terjadi ya dengan hobi berenang gue udah lama banget nih gitu kan nggak berenang gitu. Akhirnya karena anak-anak aku merasa berkewajiban ngajarin anak-anakku berenang gitu, jadi aku pikir wah harus balik lagi nih kolam. Nah dari situ tuh akhirnya kayak mulai balik lagi kolam, terus kayak mulai menyadari bahwa gila gue sesuka ini nih sama air. Lalu mulailah mermaid. Kenapa? Karena anakku suka mermaid dan aku juga dari dulu suka banget Little Mermaid, suka banget. Jadi kayak tiba-tiba satu hari ini emang ceritanya rada jelimet berhubungan sama ikan cupang. Kenapa? Karena jadi ketika pandemi aku bisnis transisi kan, musisi semua transisi nggak ada yang manggung, lalu mencoba untuk bisnis sampingan. Aku berbisnis cupang waktu lagi pandemi. Waktu lagi pandemi itu malah lagi cupang, lagi semua ada yang kue lah, makanan lah, ya UMKM gitu ya. Tapi aku tuh cupang. Entah kenapa ya, pertama memang aku juga suka memelihara binatang lah ya gitu. Tapi kayak ikan itu memang kayak ya itu dia, kembali lagi karena aku suka dunia air, jadi aku suka ikan-ikan yang lain juga. Itu udah ada kecil. Gara-gara lagi nyari koleksi cupang bagus buat dibeli, tiba-tiba aku kaget, kok cupang kayak gini ya sekarang bentuknya. Lalu kalau di algoritma sosial media, ketika kamu buka ikan cupang, keluarlah mermaid gitu loh. Jadi ketika itu kayak aku ngerasa, kok ini kok sebentar gitu. Terus akhirnya jadi ngulik, oh ternyata mermaid ada sekolahnya sekarang, oh ternyata ekornya bisa beli, oh ternyata, nah ini juga kan, ini kan fin yang dipakai buat mermaid nih. Ternyata jadi alat-alatnya itu sudah mudah diakses gitu, udah mudah dibeli ya dengan adanya online shopping ya gitu kan. Jadi dari situ tuh aku mulai akhirnya mulai beli 3 barang pertama dari untuk mermaiding. Ya aku udah nggak perlu belajar berenang lagi kan, udah karena udah biasa. Jadi aku bilang aku beli deh gitu. Udah gitu dari situ tuh aku pertama kali mendalami sendiri. Lalu aku berpikir gini, kok gue suka ya gitu. Kayak aku mesti cari tahu nih apakah ada sekolah di Indonesia atau gimana, karena tadinya aku berniat banget waktu itu sampai bela-belain lagi COVID, gini pengen keluar negeri sebentar kali ya, boleh, karena sekolah terdekat ada di Philippines, di Boracay, waktu itu ada Mermaid Academy di sana. Aku udah kontak-kontak segala macam, ternyata murid-murid lagi di Indonesia ada. Jadi aku masuklah ke Bali Mermaid School, itu pertama kali perjalanan mermaid aku dimulai. Oke Tante, jadi kan tadi kan inspirasi Tante buat jadi mermaid awalnya kan karena ikan cupang. Kira-kira ada nggak Tante kayak pilih inspirasi dari yang lain gitu, selain dari ikan cupang, mungkin dari film Little Mermaid atau
Hana and apa sih film Splash Ya, ya? Splash. Oke, Splash itu balik lagi ke tahun 80-an ya kalau nggak salah. Emang sih, ada dua tokoh mermaid yang terkenal banget di US yang selain film, aku juga udah ikutin dari dulu. Jadi sebelum zamannya sosmed besar seperti sekarang ya, kan kita udah main Facebook ya gitu dan MySpace. MySpace. Jadi dari dua sosmed ini aku tuh kenal nih sama mereka gitu, namanya Mermaid Linden sama satu lagi Mermaid Hannah. Ini memang dua ini tuh kayak ibaratnya kalau kata kita memegang banget gitu ya si dunia mermaid ini, karena mereka paling senior, memang udah profesional dan senior. Mereka punya brand sendiri, bikin kostum sendiri, pokoknya ya udah mereka tuh ya produk gitu istilahnya. Menurut aku emang orang nih punya passion sama hal yang berbau mermaid atau mythical tokoh putri duyung ini emang udah dari lama banget sih gitu kan. Jadi ya itu juga sih mungkin yang menginspirasi aku untuk mikir bisa kok nih sebenarnya gitu dijadiin satu satu lifestyle gitu. Kalau buat aku sekarang udah bukan hobi lagi, udah lifestyle ya. Iya. Terus ini Tante, kan Tante punya Mutiara Mermaid Indonesia ya. Nah, awalnya Tante pengen bikin komunitas ini tuh apa sih? Oke, jadi aku cerita dulu sejarahnya sedikit. Sebenarnya di Indonesia itu ternyata memang aku bukan komunitas yang pertama. Ada komunitas yang udah lebih dulu eksis, namanya Indonesia Mermaid Pod gitu. Tapi mungkin satu dan lain hal mereka kayaknya sempet ada masa-masa inaktif gitu ya, ada masa-masa vakum, dan aku juga sempat bertanya-tanya, aku bilang kenapa nih nggak diaktifin lagi gitu, karena ya kalau nggak aku akan join ke sana kan gitu, maksudnya mencari rumah untuk aktivitas sama-sama gitu. Lalu setelah dilihat-lihat ternyata mungkin karena di dalamnya itu gabungan dari ada mermaid, free diver, scuba diver dan lain-lain, ya mungkin masing-masing punya kesibukan trip ke luar kota atau ngajar atau apa, jadi akhirnya aku memutuskan oke lah kayaknya banyak nih udah ada mermaid yang satu angkatan, satu akademi gitu ya, yang selalu minta untuk kita berenang bareng yuk, aktivitas bareng yuk gitu. Nah mungkin dari situ awalnya aku berpikir untuk kayaknya mungkin akan lebih baik gue bikin komunitas aja deh gitu, biar kita selalu bisa bersama-sama, berkegiatan bersama. Lalu kalaupun aku ada ide-ide untuk bikin acara apa ya bisa langsung dituangkan gitu kan gitu. Dan makanya dari situ bikinlah 31 Oktober itu adalah tanggal resmi Mutiara Mermaid Indonesia dibentuk gitu. Dibentuknya juga di pool, terus kita kayak ya ngobrol sama-sama kayak guys kita resmiin ya gitu, maksudnya nih kita akan selalu kayak gini, ngumpul-ngumpul kayak gini ya, mudah-mudahan nanti anggotanya bertambah dan lain-lain. Jadi 31 Oktober itu aku inget banget kita lagi celebrate Halloween gitu, lagi seru-seruan Halloween party di kolam gitu. Terus akhirnya mereka bilang iya kak gitu, kayak diresmiin aja gitu. Oke, aku udah official nih namanya Mutiara Mermaid Indonesia aja, jadi emang kita represent Indonesia. Jadi sekarang nggak kerasa udah mau 2 tahun Oktober nanti, udah anggotanya udah hampir kayak 57 orang di dalam WhatsApp grup ya, baik yang aktif apa enggak ya, tapi sih mostly lebih dari setengah sih aktif banget. Terus kayak umurnya variasi dari 7 tahun sampai kayak 55 dari masih tahun. kecil udah ada. Iya, dari seumuran aku lah gitu kan, dari 7 tahun sampai 55 tahun, and then ya laki-laki perempuan. Terus dari profesi yang luar biasa beda-beda juga ya, dari yang sekolah sampai ada dokter kecantikan lah, psikolog lah apa. Iya, jadi fitness instructor lah gitu. Jadi emang apa ya, aku kayak nggak nyangka ternyata kalian semua suka mermaid ya gitu kan.
kita ada kegiatan sosial nih, kita mau bantu misalnya untuk membersihkan sampah di pantai mana misalnya gitu. Kalau ada yang mau ikut silahkan. Jadi aku selalu membagikan informasi untuk anggota komunitas siapapun untuk bisa support kegiatan yang di program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah juga gitu, terutama untuk divisi kelautan dan perikanan gitu. Jadi biar bisa involve lebih dalam aja gitu, nggak cuma happy-happynya aja sih gitu. Berarti di komunitas santai ini nggak cuma kayak berenang jadi putri duyung renang, tapi juga banyak hal lingkungannya gitu. juga gitu. Betul. Karena tetap aku pengen utamain juga edukasi buat teman-teman yang atau mungkin anggota komunitas yang ibaratnya apa ya, yang tadinya mereka nggak tahu apa soal kelautan Indonesia, tapi mereka teredukasi dengan masuk komunitas ini gitu. Jadi selalu ada informasi mengenai apa yang terjadi sama kelautan Indonesia dan sekitarnya, terus apa yang terjadi juga dengan mermaiding business, sekolah, ya promosi-promosi yang berhubungan gitu. Jadi mereka semua informatif lah gitu. Nggak cuman kayak kita ngumpul berenang udah hahaha udah gitu, nggak cuma sampai situ gitu. Terus pas awal Tante bikin komunitas ini tuh anggotanya ada berapa orang? Kan tadi Tante sebut ada sekarang udah 57 orang ya. Awalnya cuma segelintir, kayaknya hanya diawali dengan mungkin 10 orang kayaknya ya waktu itu. Dan aku ingat banget 10 orang itu adalah dari 2 batch pendidikan mermaid yang dari 2 kota nih, jadi dari Jakarta sama dari Bali. Terus kita lagi kayak ngumpul bareng aja, ketemuan yuk gitu-gitu. Dan dari 10 orang ini kayak terpikir aku dengan partner founder komunitas ini namanya Merman Liu merasa kita punya satu visi dan misi yang sama gitu, yang memang adalah yaitu visi misi kita ya lebih luas, tidak hanya untuk berenang-berenang ketawa-ketawa di kolam dan lain-lain, tapi bukan hura-huranya, tapi kita pengen mencapai sesuatu yang lebih dari itu gitu. Kalau bisa go internasional bagus banget, mau gimana pun itu jalannya gitu ya. Juga bisa membantu mengedukasi anak-anak terutama gitu kan, dan bahkan orang dewasa. Karena sebenarnya inti dari semua kegiatan mermaiding ini juga adalah ngasih tahu sama orang-orang Indonesia kita itu berada di negara maritim ya kan, dengan garis pantai yang terpanjang gitu. Tapi sayang banget, ternyata banyak banget, lebih dari 50% orang Indonesia tidak bisa berenang rupanya. Jadi kayak ironis ya gitu, kita negara maritim tapi sebenarnya lebih dari 50% penduduk Indonesia itu nggak bisa berenang dan tidak ada ketertarikan untuk berenang karena ya mungkin menurut mereka ya nggak perlu kali ya buat apa gitu. Padahal berenang itu adalah nomor 1 surviving skill yang harus kita punya. Di komunitas santai ini kan rata-rata mungkin hobi ya, dari hobi. Ada nggak sih yang akhirnya beralih jadi profesi yang kayak jadi mermaid seriusin gitu ya, kayak gitu. Banyak pada akhirnya mereka yang tadinya berawal dari beginner level tiba-tiba sekarang jadi instructor. Wow. Jadi emang udah berpikir gini ya, karena seperti tadi kita cerita ya mungkin poppers, bahwa modal yang diperlukan memang untuk hobi mermaid ini tidak kecil gitu. Berawal dari punya fin ini, lalu ekor fabric tailnya gitu kan, belum dengan kursusnya ya itu sudah nilainya sudah jutaan lah gitu ya. Jadi mungkin kalau memang sepassionate itu seseorang sama hobi mermaiding, mungkin dia tidak akan berpikir untuk ya udahlah nggak apa-apa deh, gue memang suka banget sama hobi ini, jadi nggak usah sampai jadi instructor level, nggak apa-apa. Tapi kalau yang berpikir gue mesti cuanin nih hobinya gitu kan, maksudnya alangkah bagusnya kalau dari sebuah hobi jadi profesi, yaitu kayak akan lebih akan lebih menjiwai lah istilahnya gitu kan. Nah itu yang terjadi sama aku juga gitu. Jadi dari hobi akhirnya kayak kayaknya aku harus duitin nih gitu. Tapi duitin itu dalam artian aku mikirnya gini, alangkah indahnya melakukan satu pekerjaan yang gue juga suka banget kan gitu. Aku juga emang udah dari awal memang niatnya pengen serius, jadi ya udah sekalian aja gitu. Dan banyak di komunitas banyak banget yang awalnya malah nggak bisa mermaiding sama sekali, sekarang udah jadi instructor level. Ada nggak sih Tante di komunitas Tante yang dia tuh berenang paling cuma bisa kayak kodok, terus pengen belajar jadi mermaid. Nah, syarat untuk mermaiding swimming yang paling penting adalah, karena kan ini ada yang namanya ada requirements juga ya gitu. Yang pertama dia harus bisa berenang secara
independen. Dalam bentar independen artinya adalah tidak memakai alat bantu sama sekali, baik itu pelampung atau misalnya masih pakai floaties kiri kanan gitu ya. Jadi dia harus bisa berenang sejauh 25 meter sendiri tanpa asistensi. Jadi mau gaya misalnya saya cuma bisa satu gaya doang nih kak, gimana, nggak masalah, tapi berenangnya benar gitu. Jadi mau gaya bebas, gaya dada, mau gaya punggung atau butterfly kayak tadi. Intinya salah satu dari gaya renang itu fix bisa dilakukan tanpa bantuan alat apapun, itu satu. Lalu kedua, dia kalau buat anak-anak dan dewasa biasanya ini aku terapkan juga, mereka harus bisa ngambang di air biasanya. Jadi kayak floating at least kayak misalnya 30 detik sampai 1 menit. Jadi dia bisa float gitu dengan sendiri, karena itu penting buat survival gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada situasi di mana tidak ada yang menolong atau apa, meskipun kembali lagi jangan pernah free dive sendiri ya, never free dive alone, itu motto semua orang di dunia air. Jangan pernah free dive sendiri, mau itu mermaiding atau scuba. Jadi kalau misalnya dia tidak ada orang yang menolong dengan segera, at least dia bisa float gitu, bisa ngambang gitu. Lalu yang ketiga adalah selain itu survival skill, yang ketiga adalah dia harus bisa water treading. Water treading itu kalau kamu lihat di kolam, dia bisa tegak, posisi tegak gitu ya, dan menggerakkan tangannya seperti ini dengan kaki. Jadi dia bisa berenang dengan posisi berdiri gitu, water treading namanya, selama 30 detik sampai 1 menit biasanya kalau sama anak-anak aku tesnya. Gitu. Jadi ada requirements juga sih gitu, karena memang banyak yang memang passionate banget pengen pakai ekor gitu di air, tapi sebenarnya kalau aku selalu memberikan pilihan seperti ini, kayak semua orang boleh jadi mermaid, bisa jadi mermaid, tapi kapasitas untuk mendalami skill mermaiding di dalam air itu harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Karena ketika aku melihat atau aku mengakses seseorang begitu dia pakai fin ini, dan fin ini berat ya, fin ini tuh beratnya sekitar 2 kiloan gitu. Jadi kalau tapi di air dia punya daya apung yang enak gitu. Jadi buoyancy levelnya enak banget. Kalau di air sih ringan, ini nggak kehitung lah 2 kilonya. Begitu pakai, kaki kita kan jadi satu. Iya, itu belum tentu semua orang bisa handle gitu. Ada yang panik tiba-tiba karena dia merasa aduh kaki gue diikat gitu, gimana, jadi malah panik. Nah itu kan dihindari. Satu. Kedua, juga ternyata misalnya ada orang yang merasa bahwa ya bisa kok gue berenang gitu-gitu, dengan kapasitas berenangnya ternyata tidak sesempurna yang kita minta gitu. Nah itu juga punya resiko bahaya gitu kalau pakai fin kayak gini. Jadi semua ada trainingnya, makanya kenapa kita levelnya itu benar-benar dari beginner and then ada advance, bahkan sebelum beginner kita ada trial dulu. Jadi untuk mencoba nyaman nggak dia dengan fin kayak gini gitu. Karena kan kakinya benar-benar di bond jadi satu gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar mermaid ini juga dibilang cukup beresiko ya? Selalu ada resikonya, dan memang kita bahkan kalau di MFI ya di akademi aku juga kita selalu menandatangani yang namanya health and consent. Itu adalah satu statement, pernyataan yang tertulis gitu, yang menyatakan bahwa dia masuk ke sekolah atau ke akademi untuk mempelajari mermaiding ini atas kesadaran sendiri dengan resiko yang harus dia sadari juga yang akan terjadi gitu. Tapi bukan berarti kita kayak bahaya, enggak dong. Kita makanya ada yang namanya requirements, ada prerequisition di awal, harus bisa yang tadi seperti aku bilang itu 3 hal utama gitu. Terus Tante kalau misalnya mau belajar jadi mermaid, ahli kayak Tante gitu, itu butuh berapa lama? Semua tergantung keinginan, tergantung skill dan biaya pastinya. Karena jujur aku sih nggak bakal menutup-nutupi ya poppers, sebuah hobi yang memang dibilang ekstrim ya, karena ini cukup ekstrim ya gitu. Itu memang nggak murah, tapi kembali lagi kalau misalnya memang kalian cukup passionate untuk mendalami sebuah bidang, yang misalnya dalam hal ini kan kayak aku dengan mermaiding memang nggak mau tanggung-tanggung gitu ya, cukup mahal sih memang modalnya, tapi ketika sudah dijalani dan ketika kita bisa berbagi ilmu sama yang lain ya, contohnya kayak misalnya aku akhirnya bisa ngajar gitu ya, dan bisa sharing seperti ini gitu sama kamu dan poppers juga, rasanya puas banget gitu, bisa berbagi interest yang sama. Terus kayak siapa tahu di luar sana tuh tiba-tiba diam-diam ada yang
lagi di kasur pakai ekor gitu terus kayak mikir mimpi gitu, aku pengen jadi mermaid. Nah, kita mencoba reach out orang-orang yang kayak gitu yang memang bermimpi pengen mermaiding, ya mau itu di darat ataupun di dalam air, supaya mereka bisa loh jadi mermaid. If you wanna be a mermaid, boleh sama Mutiara Mermaid Academy gitu. Terus Tante, profesi mermaid ini kalau dibilang nggak banyak orang yang tahu, hal apa yang sudah Tante lakukan selain mendirikan Mutiara Mermaid Academy untuk memperkenalkan kepada masyarakat gitu? Kalau misalnya ada loh kayak profesi sebagai mermaid kayak gitu. Yang pasti sih sekarang lagi mencoba untuk memasyarakatkan aktivitas ini ke sekolah-sekolah gitu ya. Tapi memang tujuan utamanya itu, misinya itu kan adalah karena tidak hanya sebagai satu kegiatan, ini udah pasti kegiatan yang menyenangkan gitu, terutama buat anak-anak cewek gitu ya, tapi juga mengedukasi mereka soal ocean conservation juga gitu. Jadi apa yang terjadi di kelautan Indonesia ataupun di kelautan in general gitu, apa yang terjadi dengan situasi coral reef kita juga gitu, dan yang di luar juga. Jadi mereka ada pengetahuan, mereka ada satu edukasi gitu yang emang mereka dapatkan, bahwa ini being a mermaid itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan konten, kepentingan lucu-lucuannya atau aktivitas berenangnya. Iya betul, mermaiding adalah bentuk olahraga dengan estetik, tapi nilai yang pengen kita tawarkan tuh lebih dari itu. Jadi pada akhirnya mermaid itu adalah ocean guardian, dan tugas kita nanti adalah untuk menjaga kualitas kelautan Indonesia gitu. Jadi ya itu sih, aku sih kedepannya pengen lebih banyak lagi program yang mungkin bisa tied up dengan organisasi-organisasi sosial gitu yang berhubungan sama konservasi laut gitu, sama pemerintah juga. Jadi ya ini masih ongoing sih stepnya gitu, tapi itu misi aku ke depannya. Harapannya Tante sebagai orang yang punya profesi mermaiding di masa depan tuh apa? Harapan aku mudah-mudahan sih simple aja dulu sebenarnya di awal, adalah untuk mengajak yuk kita olahraga berenang, mendalami olahraga berenang, satu. Kedua, mermaiding adalah bonus. Kenapa? Karena dengan berenang, melakukan olahraga berenang dengan estetik pasti akan lebih menyenangkan gitu ya. Biasanya kan orang kalau misalnya berhubungan dengan ada kostumnya atau ada aksesorisnya, biasanya mereka kan kayak lebih semangat gitu ya belajarnya. Lalu kedepannya adalah aku pengen mermaid Indonesia bisa bisa terkenal dengan solid ke luar. Kita bisa berhubungan sama mermaid yang ada di di Amerika atau di China, di Singapura atau dimanapun itu, karena dengan sosial media itu sangat mudah banget sekarang. Koneksi udah kayak bisa networking tuh bisa lebih mudah banget diperluas gitu dengan sosial media. Dan harapan aku sih kedepannya mudah-mudahan komunitas Mutiara makin besar, makin bermanfaat juga untuk Indonesia, dan bisa menjadi satu wadah buat teman-teman yang punya hobi yang sama, tapi ya kita melakukan kegiatan yang lebih positif, gitu aja. Ini pertanyaan terakhir Tante. Oke. Katanya kan 10 to 5 mau di tahun ini mau ngeluarin album ya. Kira-kira kapan Tante rilisnya? Oke, berhubung ini masih cuti nih ya Poppers, dalam rangka masih cuti hamil. Jadi sebenarnya sih tahun ini kalau aku tidak hamil nih, rencananya tadi mau tahun ini rilis album, tapi again karena ada situasi satu dan lain hal, aku harus menunda dulu itu. Mudah-mudahan sih akhir tahun ini atau enggak awal tahun depan album barunya sudah bisa dirilis secara official, karena memang sebetulnya materinya semua udah siap, udah direkam, ada tinggal beberapa poles-poles sana sini, tapi mereka membutuhkan aku juga untuk untuk ngecek lagi semua lagu-lagunya. Jadi ya kita lihat, mudah-mudahan sih awal tahun depan sih harusnya udah ada album terbaru. Poppers berarti kalian harus tunggu album terbarunya 10 to 5. Yes, ditunggu ya.